Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Oktavia dari kelas 1C Farmasi dengan NIM 2048201119. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pertama dari biologi sel dari Bu Tuti Handayani dengan judul bab sel prokaryotik dan sel eukaryotik serta perbandingan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian lebih kecil. Sel secara struktural artinya unit terkecil dari makhluk hidup, sedangkan sel secara fungsional artinya sel memiliki kemampuan melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain-lain. Sel memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel yang merupakan lapisan yang melindungi sel dari bagian luar. Kedua yaitu sitoplasma yang merupakan organel sel yang terlindungi oleh membran. Ketiga yaitu organel sel yang merupakan organel yang terletak di dalam sel yang menjaga sel agar tetap hidup. Sel secara struktur terbagi dua, yaitu sel prokaryotik dan eukaryotik. Sel prokaryotik dan eukaryotik memiliki beberapa perbedaan. Pertama yaitu sel prokaryotik tidak memiliki inti membran dan sistem endomembran, sedangkan sel eukaryotik memiliki inti membran dan endomembran, atau merupakan organel yang memiliki membran. Sel prokaryotik DNA-nya terletak di daerah nukleoid, sedangkan sel eukaryotik DNA-nya terletak di dalam nukleus. Sel prokaryotik hanya terdapat pada kingdom Archaebacteria dan Eubacteria, contohnya seperti E. coli pada tubuh manusia dan yaitu usus besar. Kedua yaitu Cyanobacteria, merupakan alga biru hijau. Sel eukaryotik hanya terdapat pada kingdom Protista, terus fungi atau jamur, kedua tumbuhan dan hewan. Sel contohnya yaitu contoh sel eukaryotik yaitu Rhizopus oligosporus yang merupakan jamur pada tempe. Sel secara eukaryotik memiliki dua jenis sel, yaitu pertama sel tumbuhan, kedua yaitu sel hewan. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki beberapa perbedaan, yaitu pertama sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola. Plastida yang merupakan organel membran ganda yang terlibat di dalam sintesis dan penyimpanan makanan. Vakuola yang merupakan ruangan yang berisi cairan dan rongga yang diselimuti oleh membran. Sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan plastida, namun memiliki vakuola walaupun tidak sebesar vakuola pada tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki bentuk yang tetap. Sel tumbuhan tidak memiliki flagella atau alat gerak yang seperti cambuk, sedangkan sel hewan memiliki flagella atau alat seperti cambuk. Ketiga yaitu sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom dan sentriol, sedangkan sel hewan memiliki 2 sentriol di dalam sentrosom, atau sentriol itu merupakan bagian sebuah sel yang terdiri dari 2 komponen mikrotuba atau organel yang terdapat di dalam sitoplasma semua sel eukaryotik. Sel hewan memiliki flagella. Sentrosom artinya sentrosom merupakan
bagian sel yang berfungsi penting di dalam pembelahan sel yang hanya terdapat pada sel hewan. Terus itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.